Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Wallahu ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Al-ayah. Sebelum kita mulai, malah kita hadirah dulu kepada guru-guru kita. Semoga guru kita selalu memberikan amalan-amalan niat, memberikan amalan-amalan yang ikhlas dan meridhai pengajian pada kali ini, serta meminta Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang sudah memberikan ilmu pada kita. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila hadratil anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i was-shalihin wa ila hadratil mujtama'il mukarramin wa ila hadratil asy-syaikh al-kiram Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidz Al-Faqih Abi Zakaria Muhammad ibn Yahya Nawawi Ghafarallahu dzunubahuma wa dzunubahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya lagi di pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Dengan saya minta maaf sebelumnya karena pengajian Riyadhus Shalihin ini yang mengampu adalah beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mujahidin SAG, tetapi pada pertemuan kali ini beliau sedang berada di pelatihan fintech dalam Al-Quran dan Hadis di Kota Pekalongan, jadi tidak bisa mengajar pada kali ini dan dibadalkan kepada saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya mewakili dari Mujahidin. Doakan beliau sehat selalu, amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini saya hanya melanjutkan pengajian yang sudah diberikan oleh Bapak Haji Mujahidin di pengajian yang lalu, yaitu pengajian di madrasah atau pada saat santriwan dan santriwati usaha tersebut berangkat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab sabar. Kalau di dalam kitab besar ini, kitab ini yang kelas 10 kemarin sudah dibagikan kitabnya di halaman 22. Di halaman 22. Bab sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sabri. Bab neraki utawi iki iku nerangake bab sabar. Qala ngendika sapa, qala dawuh sapa Allahu Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzi isbiru padha sabar sira kabeh. Wasabiru lan padha anduweni sifat sabar. Sabar itu sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran berbagai macam ayat. Yang pertama disebutkan di dalam kitab ini adalah di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah di dalam surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan punyailah sifat sabar itu. Disambung lagi, waqala lan dawuh sapa Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Walanulwanakum yakti bakal nguji sira kabeh bisain kelawan suwiji-wiji minal khaufi saking sifat wedi wal ju'i lan saking sifat ngeleh utawa luwe wanakosin lan sifat kurang minal amwali saking pira-pira bondo wal anfusi lan pira-pira awa-awaan wasamaroti lan buah-buahan wabasyiris sabirin wabasyiri lan bebungao sira Muhammad as-sabirina ing wong-wong kang padha sabar. Allah berfirman dalam surat yang lain Al-Baqarah ayat 155 bahwa Allah akan memberikan cobaan sedikit kepadamu atau memberikan cobaan berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan kepada orang-orang, pada kamu sekalian. Maka sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sifat sabar adalah sifat yang sangat luar biasa sekali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak Nabi Muhammad ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, beliau dalam waktu 3 tahun hanya memperoleh 10 yang disebut dengan as-sabiqunal awal. Dengan perjuangan beliau, Rasulullah SAW dengan sabar, dengan lemah lembut mengajak orang-orang kafir itu untuk masuk Islam. Kita lanjutkan. Waqala lan gendika sapa waqalan lan dawuh sapa Allah taala kang mulu sapa Allah. Innama angin den pestine yuwafa den cukupi. Angin den pestine wafa kang den cukupi as-sabiruna wong kang padha sabar sapa sira kabeh. Wong kang padha wong-wong kang sabar ajrohum ing ganjarane bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10 dikatakan sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi pahala dengan tiada hitungannya. Ya. Dengan pahala yang tiada hitungannya karena begitu banyaknya amal yang bersabar itu yang dikuasai oleh orang-orang yang sabar. Maka atutlah kalian selalu bersabar anak-anakku sekalian. Kita lanjut. Waqala ngendika lan dawuh sapa Allah taala kang mulu sapa Allah walaman lan yakti wong kang sabar. Walaman sabar lan yakti wong kang sabar. Wa ghafara lan ngapura. Wa sholawati lan sholawat. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha sak temene Allah iku ma'as sabirin sertane wong kang padha sabar.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ya benar di surat gitu. Salah berarti ulang lagi. Waqala ngendika sapa Allahu Allah walaman sabara inna fi dzalika lamin asmil umur. Waliman yakti wong kang sabar. Wa ghafarolan wong kang ngapura inna dzalika sak temene mangko menengkono sabar lamin azmil umur yakti saking penting-pentinge perkara. Orang yang bersabar dan suka memaafkan sesungguhnya hal yang demikian itu niscayalah termasuk pekerjaan yang dilakukan dengan yang teguh. Di dalam Syu'ara diterangkan orang-orang yang sabar dan suka memaafkan inna dzalika min azmil umur. Maka orang itu termasuk orang-orang yang suka dan senang hati dalam melakukan pekerjaan yang teguh. Waqala wasta'inu lan amriha pitulungan bisa beri kelawan sabar wa sholawati lan sholawat innallaha ma'as-sabirin. Sak temene Gusti Allah iku nyertani maring wong-wong kang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Walana bluwanakum lan yakti bakal nguji hatta na'lama sehingga weruh ingsun al-mujahidina wong kang padha jihad mingkum sertane sira kabeh wasabirina lan wong kang sabar. Surat Muhammad ayat 31. Ya. Wal ayatulan pira-pira ayat fil amri ing dalam perintah bisa beri kelawan sabar wa bayanin lan fadilahe lan nerangake fadli keutamaane sabar. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan banyak sekali kata-kata sabar disebut Allah. Misalkan di dalam ini sudah berapa? 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 ayat atau 10 surat yang menyebut kata-kata sabar dalam diterangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka orang-orang yang sabar itu Allah memberikan kepada manusia sifat-sifat yang sabar. Sifat-sifat sabar itu di mana seseorang itu diuji dalam keadaan apapun, diuji dalam suatu bentuk apapun. Ketahuilah, jika engkau sabar, engkau akan memperoleh segala sesuatu yang engkau akan dijamin oleh Allah, akan diberikan oleh Allah. Diriwayatkan pas ketika saya ngaji dulu, pernah diceritakan ada seseorang laki-laki dan perempuan dalam 1 tahun, dalam menikah selama 2 tahun itu hanya belum pernah memberikan sesuatu yang berharga. Nah, pada saat menikah pun mereka tidak memakai mahar, hanya memakai mahar berupa lempengan dari besi yang kemudian diserahkan kepada istri. Suatu hari orang ini dalam artian setiap hari mereka selalu bersabar, mereka selalu menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah. Pas ketika di umur ke-20 tahun pernikahannya, Allah memberikan nikmat yang sangat luar biasa ketika mereka berdua ini datang ke sebuah pasar dan mereka ingin membeli saat itu musim haji, dan mereka itu ke pasar, mereka ingin membeli emas. Tetapi pada saat di dalam toko, mereka saat akan menuju ke toko, mereka dibegal oleh seseorang.
sesudah dari toko dan keluar dari toko, mereka dibegal oleh seseorang. Emas itu dirampas dengan sengaja. Saat itu istrinya berdoa, ya Allah, jika engkau memberikan kesabaran kepadaku, maka aku akan menerima apa yang engkau tetapkan, ya Allah. Saat itu juga Allah memberikan hidayah kepada perampok-perampok. Seakan-akan perampok itu langsung menyadari bahwasanya orang yang dirampok ini adalah orang yang mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Saat itu perampok itu menghadap, wahai ibu, aku meminta maaf dan mulai sekarang karena engkau sudah mendoakan kami, maka mulai sekarang aku akan bertobat dan sampai mati pun aku tidak akan merampok lagi. Terima kasih ibu, kata perampok. Betapa luar biasanya ketika orang yang sabar itu diuji Allah dan menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sampai-sampai seorang perampok, seorang yang dikenal dengan kepiawaiannya dalam mengambil sesuatu, menghadap beliau dan meminta maaf kepada beliau dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya untuk merampok. Itu adalah orang-orang yang sabar. Lanjut, wa'an Abi Malikin. Wa'an Abi Malikin. Dan saking Abi Malik diriwayatkan di hadis yang diriwayatkan di kitab ini, wa'an Abi Malikin lan saking Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia kang paling rindu sapa Allah anhu saking Abi Malik. Kala ngendika sapa Abi Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru utawi pira-pira kang sesuci iku syatrul imani, separune iman. Walhamdulillah paring pinuji lillahi kedue Allah tamla'u ngebai al-mizana ing timbangan. Wa subhana lan maha suci Allah. Alhamdulillah kang paring pinuji dhateng Allah iku tamlaani ngebak-ngebaki au tamlau utawa ngebak-ngebaki ma bainas samawati ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi. Wa sholatu lan sholat iku nurun dadi nur, wa shadaqatu lan shadaqah iku burhanun pertondo, wa sabru lan sabar iku diyaun madangake ati. Wal Qur'an lan Al-Qur'an iku hujjatun dadi hujjah laka maring sira au alaika utawa ing atase sira. Kulun nasi sekabehane menungso ya kudu apa ya kudu was-sabrulan was-walwadiya yang du esuk-esuk ana apa menungso babaiun ana kalan iku ana kalane wong kang adol nafsahu ing awake famu pamutikuha merdekaake ing sira au mubikuha utawa ngerusak ing awake. Rawahu Muslim. Diterangkan dalam kitab yang disoleh ini ada sebuah riwayat dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW berkata, bersuci adalah separuh dari keimanan. Dan alhamdulillah itu memenuhi imbangan. Subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi atau mengisi penuh apa-apa yang ada di langit dan di bumi.
Wa subhanahu wa Allah alhamdulillah tamla'ani au tamla'a bainas samawati wal ardh. Dan alhamdulillah dan subhanallah itu bisa mengisi apa-apa yang ada di langit dan bumi. Ini hadis penting. Kalian bisa memperhatikan ini. Salat adalah pahala. Kata Rasulullah, sabar sedekah adalah sebagai tanda-tanda keimanan bagi yang memberikannya. Sabar adalah merupakan cahaya. Ya, sabar adalah wasabru diyain. Utawi sabar iku diyain kang madangake. Sabar adalah sesuatu yang bisa mencerahkan di dalam kehidupan kita. Al-Quran adalah merupakan petunjuk atau hujah untuk kebahagiaan. Nah, terus jika kamu mengikutinya dan atas larangan-larangan yang sebagai hujah atas dirimu sendiri. Kolunasi, ya, setiap orang itu berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya kepada Allah, berarti yang memerdekakan dirinya sendiri. Setiap kali orang yang selalu paginya menghadap Allah, selalu meniatkan dirinya hanya untuk Allah, maka Allah akan memberikan atau memerdekakan seperti apa yang ia harapkan, dan ia akan mengabulkan doa-doanya di pagi hari itu. Tetapi jika ada orang yang fabai'un nafsahu famihtaqiha aw mubiquha, ada orang yang merusakkan dirinya sendiri dan tidak mengharapkan ridha Allah, maka Allah juga tidak akan memerdekakan, serta Allah tidak akan merindui apa yang dikerjakan di pagi hari atau orang yang merusak dirinya sendiri. Maka anak-anakku, betapa pentingnya mempunyai sifat sabar. Jika kita selalu sabar, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Apapun cobaan dari Allah, berlapanglah dada, menerima dengan sabar, diuji dengan perbuatan yang diuji dengan hal yang mungkin kita tidak bisa menghadapi. Yakinlah, kalau kita mempunyai sifat sabar, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan jika kita memberikan kesabaran itu. Saya yakin karena Allah sudah berfirman sendiri di dalam surat Asy-Syu'ara dan Al-Baqarah ayat 193, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka saya berpesan kepada kalian, semoga kalian sehat selalu di rumah, sabar selalu dalam menjalankan apa yang dijalankan di rumah, sabar dalam masa pandemi ini. Mungkin kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam lindungan Allah dan semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Terima kasih. Pembelajaran kali ini saya tutup karena saya merupakan pengganti, jadi tidak sesempurna yang aslinya. Maafkan saya jika ada kekeliruan, itu buat saya dan buat evaluasi saya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Kiai Haji Mujahidin di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.